Bayangkan kamu memfoto langit senja gitu, langit sunset, warnanya oranye, orange lembut gitu, tapi kamera kamu menggunakan filter yang berwarna hijau pekat. Maka apapun yang kamu foto akan tampak hijau. Tapi apakah langitnya berubah? Tentu tidak. Yang berubah adalah alat yang kamu pakai untuk melihat realita itu. Nah, begitu juga dengan umat hari ini. Kita melihat dunia bukan dengan mata yang jernih, tapi menggunakan filter. Filter pencitraan, filter glamor, filter gelap, filter propaganda, filter narsisme kolektif, filter trauma, sampai filter budaya memuja figur. Dan ketika alat melihat itu rusak, umat seketika kebingungan. Bingung mana yang pemimpin, mana yang aktor. Karena polanya kayak gini, bangsa yang hidup dengan citra pasti akan memilih pemimpin yang palsu. Dan ini bukan teori, ini bukan opini. Ini adalah hukum yang bisa diuji di seluruh sejarah manusia. Karena peradaban jatuh bukan karena musuhnya kuat, tapi karena kebohongan yang dinormalisasi. Kita bisa ambil contohnya dari Roma yang jatuh karena korupsi moral, dinasti Umayyah yang runtuh karena manipulasi elit, sampai kerajaan besar di Asia itu runtuh karena kepemimpinan tanpa integritas. Dan di zaman modern ini, umat bukan lagi disesatkan oleh raja, tapi oleh pencitraan yang dirancang sedemikian rapi, sampai kebohongan itu terasa seperti kemajuan. Dan jika bangsa lebih menghormati gelar palsu daripada integritas nyata, maka sebenarnya bangsa itu tidak sedang dipimpin, tapi sedang dimanipulasi. Karena Dajjal tidak butuh tubuh untuk hidup, tapi ia hidup melalui manusia di saat kita membela yang salah demi rasa aman, kita lebih memuja figur daripada kebenaran, kita tahu ada sesuatu yang tidak beres tapi kita pura-pura tuli, kita membiarkan pencitraan menggantikan kapasitas, dan kita menyukai kebohongan yang manis daripada kebenaran yang pahit. Dan disinilah umat akan jatuh. Karena sebenarnya Dajjal datang bukan untuk menguasai dunia. Dajjal datang untuk menguasai persepsi. Lalu bagaimana cara umat keluar dari zaman penyesatan saat ini? Kita tidak perlu menunggu penyelamat, dan kita tidak perlu menunggu komando. Kita hanya perlu kembali jernih. Dan ada 4 cara sederhana tapi sangat revolusioner. Yang pertama, gunakan logika sebagai zikir karena akal sehat adalah wahyu kecil, dan jika akal hidup, Dajjal akan mati. Yang kedua, nilai pemimpin dari hasil bukan dari citra. Karena kejujuran bisa ditutup tapi hasil tidak bisa disembunyikan. Yang ketiga, jangan naikkan siapapun di atas moral. Karena pemimpin bukan idola, pemimpin adalah amanah. Keempat, hapus filter ilusi, harta, citra, gelar, dan popularitas. Karena tidak ada satupun di antara itu yang membuktikan kapasitas. Percayalah, kita tidak sedang hidup di zaman kehancuran, tapi kita sedang hidup di zaman penyingkapan. Zaman di mana Tuhan tidak lagi membiarkan umat dibutakan, zaman di mana kepemimpinan palsu tidak akan lama lagi bertahan, zaman di mana kebenaran tidak bisa lagi dibungkam dengan pencitraan. Ini adalah era di mana umat belajar melihat bukan dari apa yang ditampilkan, tapi dari frekuensi kebenaran yang memancar di baliknya. Dan kalau kamu mendengar narasi itu bukan kebetulan, karena Tuhan sedang memanggil kamu untuk menjadi bagian dari mereka yang mengembalikan kejernihan umat. Karena